Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang diamanahkan kepada saya di pagi hari ini, kita akan membahas tentang tauhid, pembagian tauhid, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid merupakan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia, karena tauhid adalah hubungan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu di sana para ulama menyebutkan fadlul ilmi bi fadli ma'lumi. Kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat dari sisi apa pembahasan ilmu tersebut. Ketika ilmu tauhid membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini menjadi ilmu yang paling mulia secara mutlak. Dalam ilmu agama ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ya, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu balaghah. Ya, maka di antara semua ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid, ilmu aqidah. Karena di dalamnya kita mempelajari tentang apa? Hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh seorang imam dari imamnya Ahlus Sunnah, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Kata beliau, masakin ahlud dunya yakhrujuna minha wa la ya'lamu ma atyab minha. Sungguh sangat kasihan orang-orang keluar dari dunia ini, ya, dalam keadaan dia tidak tahu apa yang paling indah dari dunia itu. Ya, kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai imam, apa sesuatu yang paling indah di dunia? Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ma'rifatullah. Dengan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sesuatu yang paling indah di dunia. Sehingga siapa yang di antara kita semuanya mengenal Allah, maka telah dijamin di dalam nas dia akan bahagia di dunia, akan bahagia di alam kuburnya, dan akan bahagia di mana? Di akhirat. Ya, saya ulangi, barang siapa yang seseorang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka dia akan bahagia di 3 tempat. Bahagia di dunia, bahagia di alam kuburnya, dan bahagia di yaumul qiyamah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman, ya, dzaka ta'mul iman. Man radhiya billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin rasula. Dan itu merupakan, ya, manisnya iman. Seseorang akan merasakan lezatnya iman. Seseorang akan merasakan nikmatnya ketika dia beribadah kepada Allah. Seseorang bisa merasakan lezatnya ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan penghargaan yang paling terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika kita rindu untuk salat, ketika rindu membaca Al-Quran, ketika rindu untuk berselawat kepada Rasulullah, ketika kita rindu untuk bertasbih kepada Allah, ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Oleh karena itu tidak ada orang yang paling bahagia di muka bumi ini yang lebih dari bahagia dari siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Jadi istirahatnya Rasulullah kebahagiaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Beliau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini ya, beliau telah merasakan bagaimana lezatnya iman. Dan bagaimana seseorang akan bisa mencapai ya, atau bisa merasakan bagaimana manis dan lezatnya iman tersebut, Rasulullah sebutkan dalam hadis yang saya baca tadi. Kata Rasulullah, "Dzaka taumul iman, man radhiya billahi rabba, wa bil islam madina, wa bi Muhammadin rasula." Itu merupakan rasa manisnya iman. Kapan? Ketika seseorang ridha Allah sebagai Tuhannya. Bagaimana dia akan ridha kepada Allah sebagai Tuhannya kalau dia tidak mengenal Allah? Iya, dan di sini pentingnya seseorang mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Dan dia ridha Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan dia ridha Islam sebagai agamanya. Ini tiga hal sumber kebahagiaan dan seseorang akan merasakan manisnya iman. Iya. Dan juga sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang yang mengenal Allah dia akan bahagia di alam kuburnya. Hadis yang panjang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang datang dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam Kitabus Sahih. Ya, dan ini merupakan keyakinan kita semua sebagai seorang muslim. Ketika seseorang dikuburkan, ya, kemudian akan datang malaikat dan malaikat akan bertanya kepadanya berapa hal? 3 hal. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Ketika dia bisa menjawab 3 soal yang diajukan oleh malaikat, maka kuburnya akan menjadi apa? Taman di antara taman-taman surga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah akan memperlihatkan kepadanya surga dan Allah akan mengatakan inilah tempatmu kelak nanti di yaumul qiyamah. Ya, sehingga orang yang mereka telah diperlihatkan bagaimana indahnya surga dalam keadaan dia masih dalam kuburnya, disebutkan dalam hadis dia merasakan kuburnya itu seperti malam pengantin baru. Malam pengantin baru. Tanpa terasa sudah dibangkitkan oleh Allah. Ya, berbeda dengan orang-orang yang mereka tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Ya, kuburnya akan menjadi lubang-lubang neraka. Ya, dia disiksa dalam kuburnya dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadanya, inilah tempatmu kelak di yaumul qiyamah. Sehingga dia lebih mau menerima siksaan yang begitu pedih dalam kuburnya dibandingkan dengan apa? Dibangkitkan oleh Allah akan mendapatkan siksaan yang lebih berat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat tadi. Jelas ya? Jadi orang yang mereka mengenal Allah akan mendapatkan kebahagiaan dalam kuburnya. Dan juga saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin orang yang mereka mengenal Allah mereka akan dijamin masuk surga. Datang hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man radhiya billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa yang seseorang ridha Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya dan Islam sebagai agamanya, maka Allah akan jamin bagi dia apa? Surga. Iya, sehingga pelajaran tauhid adalah pelajaran yang sangat penting. Iya, nanti akan kita jabarkan lebih ketika kita membahas tentang pembagian tauhid tersebut. Tapi kita masuk kepada inti permasalahan kita. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa itu tauhid? Tauhid itu dari sisi bahasa wahada yuwahidu tauhida. Tauhid dari sisi bahasa wahada yuwahidu tauhida, yaitu al-ifrad. Allah Subhanahu wa taala itu bersendirian di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma dan sifatnya. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Apakah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan bahwasanya tauhid itu 3? Ya, saya ulangi kembali. Apakah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah penyebutan tauhid itu ada 3? Iya, secara lafaz
dengan lafaz ketahuilah oleh kalian bahwasanya tauhid itu 3, itu tidak datang dari nas Al-Qur'an dan juga tidak datang dari nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cari di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, ya, mendapatkan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahuilah bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi 3, tidak pernah ada. Tetapi ini mimbabil istiqra dan tatabu. Ini bab ketika para ulama membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya tauhid itu ada berapa? Ada 3. Contohnya begini, contoh yang lain. Kita ketahui bersama rukun salat. Ada sebagian ulama mengatakan rukun salat ada berapa? Ada 13. Apakah ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya rukun salat itu ada 13? Tidak ada. Tetapi di sana para ulama mengumpulkan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian mereka sebutkan dan simpulkan untuk memudah orang memahami agama. Rukun salat ada berapa? 13. Misalnya Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, sehingga dijadikan membaca Al-Fatihah rukun salat. Jelas ya? Nah, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu dibangun di atas niat. Mereka memasang apa? Niat merupakan rukun salat. Bisa difahami di sini? Nah, disebutkan dalam sujud. Dalam salat Rasulullah sujud terus menerus. Mereka mengatakan sujud merupakan rukun salat. Tetapi tidak datang nas satupun dari Nabi SAW yang beliau menyebutkan bahwasanya rukun salat itu ada 13. Tidak ada. Tapi dikumpulkan satu-satu dari dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka menyimpulkan itu ada 13. Nah, begitu juga tauhid. Ya, tidak ada penyebutan dari hadis dan Al-Quran yang mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya tauhid itu ada 3. Tidak ada. Tetapi para ulama mengumpulkan dalil-dalil. Ya, mengumpulkan apa? Dalil-dalil. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah 3, apa yang sering kita baca di dalam salat kita, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, pemilik alam semesta ini. Ini namanya apa? Tauhid ar-rububiyah. Nanti akan kita jelaskan. Itu tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah raja di atas segala raja, Allah yang memiliki alam semesta ini. Ini namanya apa? Tauhid ar-rububiyah. Di mana kita ambil dalilnya? Ucapan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini namanya apa? Allah memiliki nama-nama dan memiliki apa? Sifat-sifat. Bisa difahami ya? Kemudian Allah mengatakan ayat yang setelahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini namanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Kita jadikan Allah satu-satunya zat tempat kita berdoa. Kita jadikan Allah satu-satunya zat tempat kita bertawakal. Ini namanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Diambil dari ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah itu Rabb, pemilik alam semesta ini dan apa yang ada di antara keduanya. Allah yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid apa? Rububiyah. Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang menciptakannya. Kemudian apa kata Allah? Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah dia dan sabarlah engkau ketika beribadah kepadanya. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Kita jadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifat-sifatnya? Ini disebut sebagai apa? Tauhid al-asma wa sifat. Bisa difahami ya? Nah, sehingga pembagian tauhid itu dibagi menjadi 3 adalah sesuatu nas yang diambil di dalam Al-Quran,
Ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para ulama mengumpulkan rukun salat itu ada berapa? Ada 13 nas-nas yang dikumpulkan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, apakah ada dari kalangan para ulama yang mereka mengenal tentang masalah ini? Atau ini cuma dicetus oleh orang-orang terakhir? Tidak. Masalah ini sudah dibahas oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah adalah muridnya Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Muzani adalah muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Ibnu Khuzaimah murid Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya murid namanya siapa? Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dan Imam Ibnu Khuzaimah beliau hidup pada tahun sekitar 200 Hijriah, menulis kitab dengan judul Kitabut Tauhid. Beliau judul kitab apa? Kitabut Tauhid. Di situ beliau menjabarkan tentang pembagian tauhid. Jelas ya? Nah, kalau ada orang yang menyamakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dengan tauhid alam asma wa sifat dengan akidah trinitas orang-orang Nasrani, tentunya sangat jauh berbeda. Orang Nasrani ketika mereka meyakini trinitas, mereka meyakini apa? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ada berapa Tuhan mereka? Ada 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ini keyakinan kufur. Keyakinan apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada Tuhan yang 3. Iya. Nah, ketika kita mengatakan tauhid itu ada 3, ada berapa Tuhan kita yakini? 1. Yang memiliki rububiyah itu siapa? Allah. Yang memiliki uluhiyah itu siapa? Allah. Yang memiliki asma wa sifat itu siapa? Allah. Sehingga pembagian ketika disamakan sesuatu yang sangat jauh. Bisa difahami ya? Jelas ya, karena memang banyak hal-hal yang disampaikan, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu sama dengan trinitas. Dari mana samanya? Ya, trinitas meyakini ada 3-nya Tuhan, ini kekufuran yang jelas, ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membagi tauhid itu dibagi 3, ini hal yang telah dipaparkan dan dijelaskan oleh para ulama Islam dari zaman dahulu. Bisa difahami ya Bapak dan Ibu-ibu? Baik. Kemudian saya jelaskan kembali tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah, seseorang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Seseorang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Seseorang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Ya, ini namanya adalah tauhid ar-rububiyah. Dan bukan dikarenakan tauhid inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perselisihan yang terjadi di antara para nabi dan para rasul, di antara para nabi dengan kaumnya, bukan masalah tauhid ar-rububiyah. Karena orang-orang musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Mereka yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka yakin bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Mereka yakin. Gak ada keraguan sedikit pun pada Abu Lahab, pada Abu Jahal di dalam masalah apa? Rububiyah. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau seandainya kau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada Abu Lahab, Abu Jahal, dan kepada musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa mereka jawab? La yaqulunna Allah. Ya, la yaqulunna Allah kita artikan dengan bahasa Indonesia, pasti mereka menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bukan yang menjadi perselisihan di antara nabi dengan kaumnya yang didakwahi, karena mereka yakin Allah yang menciptakan mereka. Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Iya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard, amma yamliku sama wal absar, wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Ya, katakanlah Muhammad kepada mereka, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dan siapa yang mampu mematikan? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini?
Mereka menjawab apa? Fasayaqulunallah. Mereka menjawab bahwasannya itu semua adalah Allah. Jadi orang musyrikin mengenal Allah atau tidak? Mereka mengenal Allah. Mereka yakin tidak Allah yang menciptakan mereka? Yakin sekali mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Sehingga bukan ini yang dijadikan perselisihan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Lahab dengan Abu Jahal. Karena ini sebuah keyakinan. Ini sebuah fitrah. Ini sebuah apa Bapak dan Ibu? Fitrah seorang manusia, dia yakin bahwasanya Allah yang menciptakan dia. Karena memang manusia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sedikit saya keluar dari pembahasan. Sedikit Bapak-bapak, saya keluar dari pembahasan apa yang sekarang lagi rame di negeri kita ini, kasus LGBT ya, kasus LGBT. Ya, terjadi perdebatan yang panjang. Orang yang punya kelainan seksual atau orientasi seksnya sesama jenis ini katanya sudah ketetapan Allah. Ini merupakan sudah diciptakan oleh Allah dari sananya, memang seperti itu, sehingga nggak bisa disalahkan. Nah, ini namanya apa? Syubhat. Ya, sehingga dengan dalih apa yang mereka ucapkan tadi, kalau ada orang yang melakukan hubungan sejenis, itu jangan disalahkan. Itu sudah menjadi apa? Ketetapan yang Allah tetapkan sama dia. Ya, naudzubillah. Inilah sebuah apa? Sebuah penyimpangan yang begitu luar biasa. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya telah membaca hadis. Rasulullah mengatakan apa? Kullu mauludin yulad al-fitrah. Setiap anak manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Bagaimana fitrahnya manusia? Fitrahnya manusia, di antara bentuk fitrah manusia, laki-laki condong pada wanita, wanita condong kepada laki-laki. Ini fitrah. Dari semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi setelahnya Nabi Idris, kemudian Nabi setelahnya Nabi Nuh, semuanya manusia dalam keadaan fitrah, kecondongan kepada siapa? Perempuan kepada laki-laki, laki-laki kepada perempuan. Kapan ini fitrah ini berubah? Di zamannya Nabi Lut. Ya, ketika kaum Nabi Lut melakukan perbuatan ini, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasannya amalan ini tidak pernah ada sebelumnya manusia yang melakukannya. Berarti baru terjadi di zaman kaum Nabi Lut. Berarti ini kan sudah menyelisih dari fitrah. Ya, jadi jangan Anda membenarkan apa yang Anda lakukan kemudian mengatakan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bisa difahami ya? Ini adalah hal yang Allah telah jadikan. Bahkan binatang saja yang tidak punya akal, ya, mereka tahu naluri kemana mereka salurkan apa? Syahwat mereka. Bisa difahami Bapak dan Ibu-ibu? Sehingga ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan orang yang punya orientasi seks dengan sesama jenis. Yang pertama, ya, itu penyakit. Penyakit. Nah, kalau seandainya itu penyakit, harus disembuhkan. Dia harus cari obat. Dan Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kecuali apa? Di situ ada obatnya. Dia cari obat untuk kesembuhannya, bukan justru dia membenarkan dan mengiklankan atau mengkampanyekan apa yang dia lakukan. Nauzubillah. Kita agama Islam punya aturan main. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini gaya hidup, lifestyle istilahnya, gaya hidup. Ya, nah gaya hidup seseorang bisa diubah atau tidak? Bisa diubah. Dia hidup dari sederhana berubah menjadi hidup gaya mewah, dari mewah dengan sederhana. Bisa diubah atau tidak? Bisa diubah. Iya, ini bisa diubah. Nah, engkau jauhi hal-hal yang baunya apa? Baunya seperti itu, bergaul dengan orang-orang yang punya kelainan seksual, kamu jauhi supaya kamu bisa berubah hidup kamu. Bisa difahami ya? Ini saudara-saudaraku muslimin, memang ya permainan, peperangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka memang ingin merusak akidah kita orang Islam. Ya, sehingga subhanallah, ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sempat dikagetkan ada sebuah video, ya, seseorang yang berbicara bahasa Aceh. Dia mungkin tinggal di Amerika atau di Inggris, naudzubillah, disebarkan melalui Facebooknya. Tidak ada dalam Al-Quran pelarangan, ya, hubungan sesama jenis. Bahasa Aceh dia berbicara. Naudzubillah. Ya, nah kalau orang-orang yang mereka tidak punya akidah yang kuat, tidak punya tauhid yang kuat, tidak punya ilmu agama yang kuat, akan terseret, akan
terseret. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga keturunan kita dan menjaga kaum muslimin terkhusus di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali kepada inti permasalahan kita. Tadi saya menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mereka meyakini tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, apa yang kemudian menjadi sebab mereka dihukumi sebagai musyrik? Apa yang menjadi sebab mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir? Dikarenakan mereka tidak mau menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi. Ini yang jadi permasalahannya. Permasalahannya ada pada tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan seseorang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi. Iya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat tempat kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat tempat kita bertawakal. Allah yang kita takuti, Allah yang kita harapkan. Ini namanya tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Ini perkara yang aneh. Ya, karena mereka faham konsekuensi seseorang ketika mengucapkan kalimat tauhid, dia harus menafikan semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang mereka tidak maui. Bisa difahami Bapak dan Ibu-ibu? Ini yang mereka tidak maui. Mereka menyembah Lata, mereka menyembah Uzza, mereka menyembah Manat, tetapi juga mereka menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, di situ mereka akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrikin menyembah sama Allah, iya, mereka menyembah Allah dalam kondisi tertentu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin." Dan ketika mereka berada di tengah lautan, disitulah mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Jadi ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan mereka terjepit, mereka yakin bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita di tengah kesempitan. Adapun Lata dan Uzza nggak bisa menolong kita. Ini keyakinan mereka. Faham di sini? Kemudian kata Allah, ketika mereka diselamatkan ke daratan, mulai lagi buat apa? Mulai lagi buat syirik. Jadi orang musyrikin di zaman dahulu, di tengah-tengah kesempitan hidup, disitulah mereka apa? Mengembalikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara-saudaraku muslimin, yang anehnya, orang yang mengaku dirinya muslim hari ini, semakin terjepit, semakin apa? Semakin dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu di kota Yogyakarta itu terjadi gunung meletus, gunung Merapi meletus. Ya, apa solusi yang dijadikan oleh sebagian orang pada waktu itu? Solusi yang mereka jadikan sebagai solusi, kita segera mencari konjen baru, juru kunci yang baru untuk menjaga gunung ini. Dan waktu itu mereka menanam atau menyembelih beberapa ekor hewan, sapi, kambing, ayam, yang kepalanya ditanam di sepanjang jalan Kaliurang. Mereka sembahkan untuk siapa? Untuk pemilik gunung, agar pemilik gunung ini tidak lagi mengamuk dan mengeluarkan apa yang dari gunung tersebut. La ilaha illallah. Mereka mengaku dirinya Islam. Dalam keadaan terjepit, justru semakin teringat siapa? Sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi umat Islam yang mengaku Islam, saya katakan, tapi bergelimangan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudaraku muslimin. Ya, tidak sedikit orang-orang yang mengaku Islam pada hari ini ketika punya masalah sama suami, atau suami punya masalah sama istri, iya, atau punya masalah dengan perdagangannya, atau punya masalah dengan bisnisnya. Apa yang jadi solusi? Yang mereka jadikan solusi adalah dukun. Yang mereka jadikan solusi adalah tukang sihir. Yang dukun dan tukang sihir ini namanya sudah diganti orang pinter. Datang ke orang pinter. Ya, datang kepada orang yang dianggap sebagai kiai. Ya Pak Kiai, saya punya masalah dengan istri saya. Oh ya sudah, ini ada peletnya. Ada pelet, ada bacaan-bacaan dan seterusnya. Yang pertama disuruh baca Al-Quran, pertama disuruh sholat 2 rakaat. Bukan dukun, masa ini dukun? Saya disuruh baca Quran kok, saya disuruh sholat kok, saya disuruh baca zikir-zikir, saya disuruh berselawat. Baik,
Iya memang di awal-awal Anda disuruh berzikir, Anda disuruh berselawat, tapi kedua, ketiga, keempat, kelima nanti disuruh ibu harus cari ayam. Ayamnya warna hitam, beratnya sekian, harganya itu ibu nggak murah. Ini ayamnya 10 juta harganya. Ya, nanti ayam ini disembelih, ya, nanti darahnya ditabur di kuburan makam fulan. Ya, atau ibu harus mandi dengan 7 kembang. Ya, kembang 1, 2, 3, 4 ini paket kembangnya. Nanti air kembang ini sebagiannya ibu mandi, sebagiannya ibu tabur di sekeliling rumah. Ini apa? Ini persembahan untuk syaitannya. Ini persembahan disembahkan untuk jinnya yang dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang yang mengaku Islam hari ini. Ketika dalam keadaan terjepit, seharusnya dia kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru yang dijadikan solusi tukang sihir, dukun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas menyebutkan dalam hadisnya, "Man ata kahinan aw sahiran fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal atau mendatangi tukang sihir dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah apa? Kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku muslimin. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat penting. Mempelajari tauhid, ilmu tauhid sesuatu yang sangat sakral yang harus kita pelajari. Karena seseorang itu sangat mudah hatinya bergeser kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang menjadi keyakinan di sebagian masyarakat kita? Sebagian saya katakan ya. Sebagian di masyarakat kita ketika mereka membeli motor, membeli mobil. Ya, ada ritual-ritual tertentu yang mereka lakukan dengan keyakinan bahwasanya kalau saya melakukan ini, maka mobil saya akan selamat. Motor saya akan selamat, tidak dicuri dan seterusnya. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya, apa doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Nam, Allahumma inni nas'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih." Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan dari kendaraan ini dan kebaikan yang muncul dari kendaraan ini. Dan aku meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kejelekan kendaraan ini dan kejelekan yang muncul dari kendaraan ini. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa persen di antara kita ketika membeli motor atau mobil atau yang sejenisnya membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa persen kira-kira? Allahumma inni nas'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Begitu indah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta perlindungan kepada Allah dari kendaraan yang kita pakai, kendaraan yang kita beli. Tapi kenapa orang Islam hari ini hadis Nabi yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu mudah tidak mereka fahami? Tidak pernah mereka kenal, tidak pernah mereka mendengarnya. Ya, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kemunduran yang sangat jauh kita dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sebagian tempat ketika akan masuk ke dalam hutan, ya, macam-macam. Ada yang mengatakan, "Wahai pemilik hutan, izin ya kami masuk hutan." Kepada siapa dia minta izin? Kepada jin. Ya, sehingga ada sebagian mereka membakar ranting-ranting. Ranting-ranting dibakar sebagai bentuk minta izin agar pemilik hutan tidak mengganggu mereka. Ini merupakan keyakinan-keyakinan yang sangat berbahaya. Ini merupakan keyakinan-keyakinan yang merusak hati. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa, "Idza nazala manzilatan." Apabila seseorang mendatangi sebuah tempat yang baru baginya, dia membaca doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada dan berlindung dan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejelekan makhluk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang membaca doa ini, maka dia akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala apa? Gangguan.
Ya, sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, agama kita sudah sangat sempurna. Sebagaimana bapak yang pertemuan yang lalu bertanya, bagaimana maksud kesempurnaan Islam? Apa aja ada dalam agama kita. Jangan kita pikir nggak ada. Pernah nggak kita berpikir sebelumnya ada doa yang diajarkan oleh Nabi agar kendaraan kita bisa selamat? Hah? Nggak terfikir oleh kita. Ya bagaimana kita mau berpikir? Kita sudah diajarkan dari SD, SMP, SMA untuk belajar dunia, dan dunia. Ya, bukan berarti tidak boleh kita belajar dunia. Silakan seseorang sampai S3, silakan belajar ilmu dunia, yang ada masalah dalam agama kita. Cuman yang jadi masalah dia sibuk untuk mempelajari dunianya, tetapi lupa untuk mempelajari apa? Ilmu agama. Ini yang menjadi masalah. Inilah yang menjadi pergeseran muslimin, dan ini merupakan sebab kelemahan muslimin ketika mereka tidak menjadikan agama sebagai panutan dalam kehidupannya. Jelas bapak-bapak dan ibu-ibu? Jadi tauhid uluhiyah, seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi. Ya, satu-satunya zat yang kita ibadahi. Oleh karena itu, seluruh para nabi dan seluruh para rasul semenjak nabi yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu menyeru manusia kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul, yang rasul tersebut menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi apa? Sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad dan rasul sebelum engkau, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi dan seluruh para rasul mengajak manusia di atas tauhidullah tabaraka wa taala, semuanya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa hari sebelum beliau wafat, masih saja beliau mengingatkan para sahabatnya tentang pentingnya tauhid. Masih saja Rasulullah tanamkan kepada mereka tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah. Dalam keadaan sakit beliau berkata, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik." Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan telah melaknat orang-orang Nasara yang mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid, dan saya larang kalian keras dari masalah ini, kata Nabi SAW. Ini sebenarnya produk Yahudi yang harus kita boikot bersama. Wajib hukumnya. Kita memboikot produk-produk Yahudi, tradisi-tradisi Yahudi, pemikiran-pemikiran sesat Yahudi. Di antaranya apa? Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai apa? Tempat ibadah. Jadi difahami, ini produk mereka yang harus kita perangi. Ini produk mereka yang harus kita boikot. Jelas di sini, ini menunjukkan para nabi begitu semangat menyerukan kepada tauhid. Karena ketika masalah tauhid ini tidak dibahas, saudara-saudaraku muslimin, disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh, Yahud wa Ya'uq wa Nasr. Jadi ketika orang-orang saleh, ini nama orang saleh semua ini. Yahud wa Ya'uq wa Nasr, ini nama-nama orang saleh. Ketika mereka meninggal, dibuatlah gambar-gambar mereka di tempat yang dulunya mereka sering duduk di situ. Tujuannya apa? Tujuannya ketika melihat gambar-gambar orang soleh ini akan memacu mereka untuk bersemangat beribadah, akan memacu mereka untuk semangat berbuat kebaikan karena melihat apa? Gambar-gambar dan foto orang-orang soleh tadi. Kemudian dengan berjalannya waktu, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, kemudian syaitan membisiki mereka bahwasannya dulu nenek moyang kalian menyembah apa? Menyembah gambar-gambar ini, maka disembahlah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, ketika sesuatu perkara itu jarang disebut, maka seseorang akan terjatuh padanya. Ketika masalah tauhid nggak pernah dibahas, seseorang akan terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya dan billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah mungkin di negeri kita di Aceh nggak separah di tempat yang lainnya. Itu di Jawa, di sebagian tempat di Jawa, terkhusus di Solo, pada tanggal 1 Muharram, itu mereka punya kerbau namanya kai slamet. Kerbau warna putih.
pada tanggal 1 Muharram itu keliling kota Solo. Nah, kotorannya itu diperebutkan oleh masyarakat Solo karena kotorannya itu berkah. Karena apa? Berberkah kotoran kerbau tadi. Na'udzubillah. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana tauhid nggak pernah dibahas, bagaimana bahayanya syirik nggak pernah disentuh. Tai kerbau bisa jadi apa? Keberkahan. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Kemudian yang terakhir, saudara-saudaraku muslimin, dengannya saya tutup pengajian kita di subuh kali ini. Tauhid al-asma wa sifat. Kita meyakini bahwasanya Allah itu punya nama-nama dan punya sifat-sifat yang namanya Allah dan sifatnya Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa dan sama sedikit pun dengan makhluknya. Allah nggak sama. Allah punya nama, makhluk punya nama, namanya Allah beda dengan namanya makhluk. Walaupun sama nama-nama. Allah punya, kita bisa melihat atau tidak? Kita bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala bisa melihat atau tidak? Allah bisa melihat. Apakah sama melihatnya Allah dengan melihatnya kita? Beda. Ya, penglihatan kita terbatas. Apa yang ada di balik tembok ini kita nggak tahu. Karena kita terbatas. Adapun penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dan tidak terbatas. Kita bisa mendengar atau tidak? Kita bisa mendengar. Allah maha mendengar atau tidak? Allah maha mendengar. Apakah sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita? Beda. Pendengaran kita terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, bisa mendengar segala apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Bisa difahami di sini? Sehingga apa saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an, apa saja yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nama-nama Allah, dari sifat-sifat Allah, maka kita tetapkan nama tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang dari sisi namanya sama dengan makhluk, tetapi kita katakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Walaupun Allah Maha mendengar, makhluk itu bisa mendengar, pendengaran Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, adapun pendengaran makhluk sesuai dengan kelembahannya sebagai makhluk. Bisa difahami? Allah ada atau tidak? Allah ada. Kita ada atau tidak? Kita ada. Apakah sama adanya Allah dengan adanya kita? Beda. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak disertai dengan tidak ada. Adapun adanya kita diawali dengan sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Bisa difahami? Adanya kita siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Jadi sama dari sisi lafaz, tidak harus sama dari sisi apa? Hakikatnya. Saya punya wajah, masjid kita punya wajah atau tidak? Punya wajah nggak masjid kita? Punya wajah. Apakah sama wajah masjid dengan wajah saya? Beda. Ini antara makhluk dengan makhluk saja beda. Masjid kita punya kaki atau tidak? Punya cakar ayam. Apakah sama ayam dengan cakar ayam masjid? Beda ya. Jadi sama dari sisi lafaz, tidak harus sama dari sisi apa? Hakikatnya. Yang jelas kita tetapkan nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita meyakini nama Allah dan sifat Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Dan apa faidah kita mengenal nama-nama Allah? Sangat banyak sekali faidah kita mendengar, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ketika kita sadar Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, ketika kita duduk bersama teman-teman di sini jamaah masjid, mungkin kita tidak berbicara dengan pembicaraan yang jelek, malu didengar oleh orang. Ya enggak? Nah, ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, walaupun dalam keadaan dia bersendiri, dia tidak akan pernah berucap dengan ucapan-ucapan yang jelek. Karena apa? Karena Allah mendengar apa yang dia ucapkan. Bisa difahami? Iya, ketika kita sekarang bersama teman-teman kita di sini, kita tidak mau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kan nggak mungkin masuk masjid browsing hal-hal yang diharamkan Allah depan masjid, di depan orang. Berani nggak orang? Malu dia, malu dilihat sama orang. Mafhum ya? Nah, orang yang mereka mengenal Allah, walaupun dia sendiri di rumahnya, dikunci, nggak ada istrinya di kamarnya, dia tidak akan membuka sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Dia yakin Allah mendengar apa yang dia lakukan. Ini faedah fungsi seseorang apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengenal Allah punya sifat satir, Allah punya sifat menutupi aib seorang hamba. Ya, ini menunjukkan akan menambah keimanan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya dosa itu punya bau, mungkin bapak-bapak dan ibu tidak mau duduk dengan saya karena baunya dosa yang kita buat.
Ya, kalau seandainya dosa yang kita lihat buat itu terlihat, mungkin naudzubillah akan sangat jelek bentuk kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Satir. Allah memiliki sifat menutupi aib dari hamba-hambanya. Inilah bentuk bagaimana agungnya Allah, mulianya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apakah pantas kita bermaksiat kepada zat yang begitu baik kepada kita, saudara-saudara kaum muslimin? Inilah faidah dan fungsi, ya walaupun saya jelaskan secara umum bagaimana pentingnya seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya akan semakin menambah keimanan seseorang kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi kita makhluk kita Allah, ya. Apakah kita mengingat kepada Allah dari sisi tubuhnya, rububiyat maupun asma wa sifat? Apakah kita bisa ketemu dengan Allah? Dan dalam kondisi seperti apa nanti kita bisa ketemu dengan Allah atau berjumpa atau melihat Allah? Terima kasih Ustaz. Apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Adapun di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Lan tarani." Engkau tidak akan bisa melihatku, kata Allah. Ya, ini ayat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah. Ya, dalam Al-Qur'an yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, gunung yang begitu kokoh itu tidak sanggup untuk melihat keindahan Allah Rabbul Alamin, akan hancur lebur. Karena apa? Karena begitu agungnya dan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dilihat di dunia. Adapun di akhirat sangat banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Hati-hati manusia atau wajah-wajah manusia pada waktu itu dalam keadaan ceria ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa satarawna rabbakum yaumal qiyamah." Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, ya, seperti orang yang melihat bulan dalam keadaan tidak berdesak-desakan. Ya, para ulama menyebutkan di sini, jangan salah paham ya. Para ulama menyebutkan bukan hadis ini Rasulullah menggambarkan bahwasanya Allah itu seperti bulan, tidak. Karena bulan itu makhluk dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Maksudnya ketika seorang hamba itu melihat Allah Subhanahu wa taala tidak perlu saling berdesak-desakan walaupun banyaknya manusia. Seperti kita melihat bulan, bisa dalam keadaan tenang kita bisa melihat bulan. Bisa difahami ya? Jadi bukan Allah itu seperti bulan, tidak. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Siapa yang meyakini Allah seperti bulan bisa apa? Bisa kufur. Bisa difahami ya? Tapi cara melihatnya. Dan ini merupakan keyakinannya ahlu sunnah. Ini merupakan keyakinan ahlu sunnah karena ada sebagian orang mereka mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau Allah itu bisa dilihat, berarti Allah itu seperti makhluk bisa dilihat. Maka kita kembali kepada kaidah tadi. Allah bisa mendengar atau tidak? Allah Maha mendengar. Kita bisa mendengar atau tidak? Kita juga bisa mendengar. Apakah pendengaran kita sama dengan Allah? Beda. Allah bisa melihat atau tidak? Allah Maha melihat. Kita bisa melihat atau tidak? Kita bisa melihat. Apakah sama melihat kita dengan melihatnya Allah? Beda. Bisa difahami ya? Begitu juga ketika kita melihat makhluk, begitu juga ketika kita melihat Allah, beda ketika Allah dengan makhluknya. Bisa difahami di sini? Sehingga ada sebuah disebutkan oleh para ulama Islam. Ya, ada orang yang mereka mengingkari Allah tidak bisa dilihat. Dia buat perdebatan, dia tetap dengan pendiriannya. Kemudian ulama ini berkata, mudah-mudahan Allah menghijabi engkau dan tidak bisa melihat Allah. Kemudian dia marah, enak saja kamu, saya tidak bisa melihat Allah. Jadi maksudnya apa? Kadang-kadang fitrahnya muncul tadi. Dia mengingkari sesuatu, ya dengan hawa nafsunya, tiba-tiba ketika dipancing dia marah. Paham maksud saya ya? Itu karena fitrah yang ada di dalam hati manusia yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan kenikmatan yang paling terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa melihat Allah Rabbul Alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah.
Silakan Pak. Ya. Sehubungan dengan pertanyaan yang berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biasa. Terima kasih. Ya. Saya telah memberi kesempatan kepada saya. Ya. Saya ingin bertanya sebuah hadis yang berikut. Yang penting bagi umat Islam, kalau dia takut kepada Allah, tentu dia yang melakukan Allah. Tapi yang takut, yang beriman, yang takut kepada Allah. Sebab Allah tidak menyindir dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Wa iyaya fattaqun. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi bunyi hadisnya ini saya ingin bertanya masalah membelot jamaah yang bunyinya saya tidak bacakan bahasa Arabnya dengan artinya begini. Barang siapa yang takut, barang siapa yang tidak menyukai atas tindakan penguasa, maka bersabarlah. Sesungguhnya orang yang meninggalkan membelot atau membelot jemaah walaupun hanya sejenak, wafatnya tergolong jahiliyah. Iya. Ya ini saya menanyakan, apakah membelot jemaah itu sama seperti jemaah kita yang lakukan di Maroko ini? Ini Ustaz, tolong dijawab. Baik, Masya Allah. Mungkin sekalian sama Pak Iva. Ya. Ya. Terima kasih. Ustaz, Ya. kalau orang sahih itu tasawuf, ada ilmu ini, ada ilmu syariat, tarikat, dan ma'rifat. Ya. Tadi sebenarnya yang pertama saya sebut dengan proses amaliyah. Menurut Allah itu kalau orang sufi ini terlihat samanya dari mana dan kita bisa melihat dengan basirah dan samanya di orang sufi. Ini kita bagaimana Ustaz? Baik, Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama saya jawab, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang disebutkan oleh Bapak tadi, ya tentang ketaatan kita kepada pemimpin muslimin. Ketaatan kita kepada pemimpin muslimin. Iya. Yang pertama, kita meyakini bahwasanya negara kita Republik Indonesia adalah negara Islam. Ya. Negara Islam, sebuah negara dikatakan sebagai negara Islam, tidak disyaratkan, tidak mesti harus diterapkan semua hukum Islam di situ. Bisa difahami ya? Selama dikumandangkan adzan dan syiar-syiar Islam itu lebih mendominasi daripada syiar-syiar kekufuran, maka negeri tersebut dikatakan sebagai negeri Muslim. Jelas ya? Negeri tersebut dikatakan sebagai negeri Muslim. Mana yang lebih nampak di negeri kita? Lonceng gerejanya atau adzan muadzinnya? Muadzin, karena itu syiar Islam yang paling agung, terdengar suara azan bersayut-sayutan. Bisa difahami ya? Jadi negeri kita adalah negeri muslimin, negerinya orang Islam. Ya, dan pemimpin kita juga pemimpin muslimin. Mereka orang Islam, mereka kelihatan salat, mereka kelihatan berhaji, mereka kelihatan berpuasa dan lain sebagainya. Jelas ya? Nah, dalam syariat kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin kita. Nabi SAW sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Bapak tadi, idza ra'aita min amirika ma takrahu fasbir. Ketika engkau melihat sesuatu dari pemimpinmu yang engkau benci, maka bersabarlah atau engkau ambil tangannya, engkau nasihati dengan empat mata. Ya, dan juga disebutkan oleh Bapak tadi, barang siapa yang seseorang keluar satu jengkal saja dari ketaatan kepada pemimpinnya, maka dia mati di atas jahiliyah. Bisa difahami Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah, juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, dari antara usul pokok pondasi Ahlus Sunnah yang paling besar adalah taat dan patuh kepada pemimpin, barrahum wa fajirahum. Apakah pemimpin tersebut baik ataukah pemimpin tersebut fajir, tetap kita taat kepada mereka selama mereka tidak mengajak kita kepada apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pemimpin mengatakan, "Ayo kita sama-sama mabuk bareng," kita tidak taat dalam masalah ini. Tapi tetap mereka sebagai apa? Pemimpin kita. Karena dengan kaum muslimin mereka taat kepada pemimpin mereka, disitulah akan ada sumber kebaikan.
Dan tetapi ketika muslimin mereka tidak taat kepada pemimpin mereka, justru yang akan terjadi apa? Kerusakan. Sudah cukup saudara-saudara kaum muslimin apa yang terjadi pada negeri saudara-saudara kita di sana di Yaman, apa yang ada terjadi di Libya dan juga di negeri-negeri muslimin yang lainnya. Ketika mereka tidak sabar dengan pemimpin mereka, apa yang terjadi? Bukan Amerika yang rugi, justru kita orang Islam yang rugi. Orang-orang Libya yang tadinya mereka menjatuhkan Muammar Gaddafi, ya, kemudian dibunuh dalam keadaan zalim. Mereka mengatakan walaupun sekarang Gaddafi tidak lagi menjadi pemimpin, tetapi keadaan Libya lebih baik dan lebih bagus ketika siapa? Gaddafi dulu memimpin. Bisa difahami ya? Jadi jangan sampai negara kita Indonesia ini dibuat seperti negara-negara yang telah terjadi kerusakan tadi karena tidak sabar dengan pemimpinnya. Bisa difahami? Negeri inilah negeri kita. Kita orang Indonesia. Negeri ini diperjuangkan oleh nenek moyang kita, pejuang-pejuang Islam dengan darah mereka, dengan bambu runcing, sehingga wajib setiap kita warga negara Indonesia mempertahankan negara ini. Wajib hukumnya kita mempertahankan negara kita. Ini tanah air kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di tanah Arab, di Suriah atau lain sebagainya, mungkin mereka cuma punya emas. Ya, mereka mungkin punya apa? Minyak saja. Tapi negara kita Indonesia, bapak-bapak keluar saja pergi ke umroh misalnya, bagaimana nikmatnya tinggal di negeri kita? Udaranya sejuk, nggak panas, nggak dingin. Nah, gunung-gunung, laut yang begitu indah. Iya, belum lagi kekayaan alam lainnya. Bisa difahami ya? Nah, jangan sampai ya sesuatu yang kita lakukan justru akan berubah dengan apa? Peperangan, pembantaian, pembunuhan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bisa difahami ya? Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita jangan sampai menjadi mudarat yang lebih besar. Ya, jangan sampai kita membuat pergerakan-pergerakan yang pergerakan tersebut akan menjadi apa? Mudarat yang lebih besar buat kaum muslim. Mungkin hari ini betul kita mendapatkan ini dan ini dan ini. Tapi kalau kita menggulingkan justru apa? Mudaratnya lebih besar. Darah kita yang akan menjadi korban seperti di negeri Yaman. Apa yang terjadi di negeri Yaman hari ini? Nasallahu salamata wal afiyah. Peperangan terus tambah hentinya. Bisa difahami ya? Sehingga maksud dari Bapak kita tanya tadi, apakah ketika seseorang menghindar dari berjamaah di masjid itu juga termasuk dari orang-orang yang ya tercela? Nah, khusus bagi kaum laki-laki, Nabi SAW pada waktu itu ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri ke masjid. Ingin dibakar rumahnya oleh Nabi SAW. Iya, bahkan orang munafik pun yang menyembunyikan kekufurannya, mereka tetap ke masjid karena malu nanti kalau tidak ke masjid dicap sebagai munafik. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan athqalutus salatu alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat subuh dan salat isya. Kenapa para ulama menyebutkan salat itu salat yang paling berat buat mereka? Karena di waktu subuh, di waktu isya gelap. Mereka nggak ada listrik seperti kita, jadi nggak ketahuan siapa yang nggak salat dan siapa yang salat. Faham ya? Tapi kalau zuhur, ya mereka pasti datang. Asar pasti datang karena apa? Kelihatan nyoso yang naik semayang. Wah, 3 man naik semayang, hanya orang munafik ya. Langsung dicap sebagai orang munafik pada waktu itu. Bisa difahami ya? Jadi waktu subuh waktu yang paling berat buat mereka karena nggak ada penerangnya. Ya, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya kita harus bersemangat untuk memakmurkan masjid. Disinilah kekuatan orang Islam. Nabi SAW ketika beliau datang hijrah ke kota Madinah, apa yang pertama beliau lakukan? Beliau bangun masjid. Disinilah kekuatan orang Islam. Ketika muslimin sujud dan ruku kepada Allah, ketika masjid dijadikan tempat belajar, tempat menghafal Quran, tempat menghafal hadis, disitulah akan keluar para pejuang-pejuang Islam. Dari masjid Rasulullah keluar Abu Bakar, dari masjid Rasulullah keluar Umar bin Khattab, dari masjid Rasulullah keluar Talha bin Ubaidillah, dari masjid Rasulullah keluar Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, manusia-manusia hebat dari masjid. Tapi kalau orang Islam sudah meninggalkan masjid, yang masjid hanya dipakai di hari Jumat saja, dan mohon maaf di sebagian tempat di kampung saya itu kalau kita masuk masjid, masya Allah asbar kok penuh di masjid. Ya, terkadang jadi tempat tidur kambing. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi tempat tidur kambing. Padahal di daerah masjid tersebut ribuan orang tinggal. Ya, baru nanti hari Jumat dibersihkan masjid untuk ya salat Jumat, atau nanti setahun sekali dibersihkan masjid untuk acara maulid nanti. Kalau enggak diaktif masjid. Inilah kekuatan muslimin akan dicabut oleh Allah ketika apa? Ruhnya orang Islam itu dihilangkan. Ya, jadi kalau orang Islam ingin kuat, maka perkuatlah seperti yang Rasulullah perkuatkan. Kata Imam Malik rahimahullah, Allah tidak akan berubah suatu kaum
kecuali apa yang mengubah kaum yang terdahulu. Dengan apa Rasulullah mengubah kaum terdahulu? Dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ibadah, dengan sujud dan ruku kepada Allah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu juga, beginilah kekuatan muslimin itu akan terubah. Anak-anak muslimin diajarkan TPA di masjid, diajarkan baca Quran di masjid, orang tua belajar agama di masjid. Disinilah kekuatan orang Islam. Bisa difahami Bapak dan Ibu-ibu? Nah, kemudian yang kedua, apa yang ditanya oleh Bapak kita, Bapak Imam kita, ya, orang-orang tasawuf, sedikit ingin saya sebutkan. Tasawuf ini muncul pertama kali pada tahun 200 Hijriah. Tasawuf itu muncul pertama kali pada tahun 200 Hijriah. Dan ini disebutkan oleh imam-imam tasawuf, disebutkan oleh ulama-ulama tasawuf. Apa maksud dan tujuan mereka membuat pergerakan tasawuf? Maksud dan tujuan mereka pertama adalah untuk mensucikan hati. Rasulullah mengajarkan kepada kita mensucikan hati tidak? Diajarkan tazkiyatun nufus. Cuman menurut mereka, teorinya mereka, hati ini akan bisa suci ketika kita meninggalkan dunia secara keseluruhan. Nah, ini cara menurut mereka. Ya, sehingga mereka memakai baju dari suf, dari goni. Karena untuk meninggalkan dunia. Karena dunia ini bisa apa? Bisa mengeraskan hati menurut keyakinan mereka. Ya, oleh karena itu disebutkan, ya, mereka melihat hadis-hadis Rasulullah, tidak ada yang mendukung mereka. Akhirnya dibuat sebuah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan awalul bidah fi ahdil Islam asyaba. Bahwasanya kebidahan yang pertama kali muncul dalam Islam itu adalah kenyang. Karena menurut mereka kalau perut kita sudah kenyang, sudah makan, nah ini bahaya ini. Ya, bahaya, akan mengeraskan hati. Makanya mereka punya ritual, yaitu makan yang putih-putih saja. Nasi putih saja, air putih, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan dan lain sebagainya. Inilah sesuatu apa? Takalluf. Ini sesuatu yang memberatkan. Nabi SAW manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling wara, manusia yang paling zuhud. Apa makanan yang paling disukai oleh Nabi? Makanan yang paling disukai oleh Nabi adalah tharid. Tharid ini adalah tepung yang dicampur dengan daging. Ini makanan yang paling disukai oleh Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendatangi rumah seorang sahabatnya. Rasulullah dihidangin roti pada waktu itu. Ya, kemudian Rasulullah berkata, wahai fulan, ya, aku melihat tadi ada panci yang direbus. Jadi kalau panci direbus, biasa direbus apa? Daging. Bisa difahami ya? Kemudian kata Nabi SAW, kenapa nggak dihidangkan daging buat saya? Ini kata Rasulullah. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, ini adalah sedekah dan engkau Nabi tidak boleh makan sedekah. Kata Rasulullah, iya sedekah buat kamu, hadiah buat saya, kata Rasulullah. Bisa difahami ya? Nah, ketika Nabi SAW pernah beliau lapar, beliau keluar dari rumahnya. Ya, beliau keluar dari rumahnya, beliau mendatangi rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengeluarkan beberapa butir kurma, dan Abu Ayyub Al-Ansari pada malam itu menyembelih apa? Menyembelih seekor kambing. Setengahnya dipanggang, setengahnya dimasak. Sebelum Rasulullah makan, kata Rasulullah SAW, wahai Abu Ayyub, anak saya sudah beberapa hari tidak makan daging. Boleh kamu antar kepada anak saya Fatimah? Nah, kalau seandainya makan daging ini mengeraskan hati, mungkin nggak Nabi menjerumuskan anaknya kepada sesuatu yang memudaratkan anaknya? Nggak mungkin. Bisa difahami ya? Nggak mungkin. Ini sesuatu yang halal. Silakan kita makan. Nah, di sini juga ada pelajaran bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana Rasulullah merupakan tauladan yang paling terbaik bagi seorang ayah. Karena biasanya kita bapak-bapak, apalagi sudah diajak sama teman pergi keluar makan di warung, masya Allah penuh itu lauknya. Di rumah istri cuma makan sama ikan teri, nggak sempat kita berpikir. Alah pupu yang naik rumah, haju. Kita masya Allah hari ini di tempat A, besok di tempat B, di tempat C. Ya, ini kehidupan bapak-bapak zaman sekarang. Tapi Rasulullah tidak. Apa yang beliau makan di luar, anak beliau juga harus dapat. Keluarga beliau juga harus dapat. Ini perhatian beliau sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadikan seorang bapak sebagai suri teladan, siapa suri teladan kita? Nabi kita Muhammad SAW. Sudah ada segalanya pada beliau. Ya, tinggal kita ikuti saja. Bisa difahami ya? Nah, ini orang-orang tasawuf, ya, mereka punya tingkatan manusia. Pertingkatan syariat, hakikat, syariat dan ma'rifat. Ketika seseorang itu sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, berarti dia sudah sampai kepada tingkat yang paling tertinggi. Ketika dia sudah sampai kepada tingkat yang paling tertinggi, maka mereka sudah terbebaskan dari syariat-syariat. Sudah terbebaskan dari syariat-syariat. Sehingga di kampung saya di sana di Sigli, ya, itu ada sebagian orang berkata, nyo urung tengkunyo ka keramat, bahkan hanya payah puasa le. Jadi orang sudah keramat nggak perlu puasa lagi. Nyo tengkunyo
Ya, musuh anak payahra, kekeraman. Ini tingkat kekeramatan yang difahami oleh mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal, beliau dipapah oleh kedua sahabatnya untuk datang ke masjid untuk sholat. Ya, nah kalau seandainya ada dianggap keramat seperti yang mereka fahami, maka siapa yang paling keramat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau sholat. Tetap beliau apa? Tetap beliau sholat. Ya, bahkan yang pertama ke apa hal yang beliau ingatkan sebelum beliau wafat, as-salah, as-salah, as-salah. Salat, salat, salat yang harus kita ingatkan. Ya, sehingga tidak ada satupun dari umat Islam yang mereka terlepaskan dari apa? Kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban haji dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan keyakinan ya terkena sebagian orang. Di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, kebetulan kita punya jadwal rutin di sana. Dan pihak rumah sakit mereka punya tim dakwah yang datang ke setiap orang sakit untuk sholat. Didatangi per kamar untuk diajak sholat. Nah kebetulan waktu itu ada seorang tokoh yang dianggap ulama di negeri ini, nggak perlu saya sebutkan namanya. Ya, beliau sakit di situ beberapa hari. Sakit beberapa hari. Nah ketika tim datang ke sana, diadu sama Pak Perawat, sama Ibu Perawat. Pak Ustadz, ini beliau ini nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat selama beliau di sini. Karena kami datang ke situ. Nah, ketika datang kepada orang-orang yang menjaga beliau, tengku kamu tingkatannya sudah beda sama kita. Jadi kita nggak bisa paham karena tingkatannya sudah lain katanya. Bisa difahami Bapak dan Ibu-ibu? Inilah sebuah hal yang sangat keliru. Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal, di mana beliau dibunuh? Sedang salat subuh, beliau dibunuh salat. Ali bin Abi Thalib kapan dibunuh? Ketika beliau ingin berangkat salat subuh, juga sedang salat. Bisa difahami ya? Nah, mereka punya dalil. Nah, ini bahaya kalau sudah pakai dalil. Nah, kita terkadang itulah kita terkecoh. Ya, mereka mengatakan bolehnya bagi seseorang keluar daripada syariatnya Rasulullah sebagaimana keluarnya Khidir daripada syariat Nabi Musa. Ya, ketika Khidir berjalan dengan Nabi Musa, Khidir itu punya syariat sendiri, Nabi Musa punya syariat sendiri. Ini dalilnya kenapa boleh kami nggak salat, kenapa kami tidak melakukan hal yang seperti itu. Sebagaimana Khidir alaihissalam, Khidir kan Nabi yang harus kita ikuti. Nah, ini syubhat. Nah, kalau seandainya dibawa syubhat seperti ini, kira-kira apa mau kita jawab? Kita menjawab, Nabi-Nabi yang terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk kaumnya. Bisa difahami ya? Jadi setiap kaum ada nabi-nabi sendiri. Bani Israel punya nabi sendiri, ini punya nabi sendiri. Jadi kalau logikanya untuk memudahkan, orang Jawa ada nabi sendiri, orang Aceh ada nabi sendiri. Dulu seperti itu. Orang Aceh tidak ikut nabi yang ada di mana? Yang ada di Jawa. Ini bahasa saya ya. Wailah dulu daerah-daerah yang disebutkan. Bisa difahami di sini. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, bu'ithu ilan nasi 'ammah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Jadi Rasulullah tidak diutus hanya kepada sebagian manusia, kepada seluruh manusia. Bahkan Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab memegang beberapa mushaf Taurat, kata Umar, wahai Umar, kata Rasulullah, wahai Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, wajib dia mengikuti syariatku. Nabi Musa, ulul azmi minar rasul. Kalau seandainya hidup di zaman Rasulullah, wajib ikut syariat Rasulullah. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah nanti di akhir zaman, dia mengikuti apa? Syariat Nabi kita. Beliau tidak membawa syariatnya beliau mengikuti syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, tidak ada seorang Yahudi pun dan seorang Nasrani pun yang mereka mendengar datangnya aku dan dia tidak beriman kepadaku kecuali dia ada penghuni neraka Jahannam. Bisa difahami ya? Jadi tidak boleh seseorang keluar daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi mengaku-ngaku dia melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada ritual-ritual, oh kamu nyolongi pegah lagi, ada pegatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, maka sungguh dia telah salah. Rasulullah saja yang sangat mulia, Rasulullah saja sebagai manusia yang paling terbaik, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Bagaimana lagi kita? Bisa difahami ya? Sehingga disebutkan cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani imam besar, ulama besar. Ya, disebutkan dari cerita beliau ketika beliau sedang salat. Ketika beliau sedang salat, tiba-tiba muncul cahaya.
Nah, cahaya itu mengeluarkan suara-suara. Dia mengaku dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani orang pintar, ulama yang mengerti akidah. Kata beliau, ya syaitan, ya iblis, izhab, wahai syaitan, kau pergi dari saya. Semoga Allah melaknatmu. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu faham, wahyu itu tidak mungkin turun lagi setelah wafatnya Rasulullah. Rasul saja, Nabi yang mulia, turun wahyu diturunkan melalui siapa? Malaikat Jibril. Kok tiba-tiba sekarang Allah datangi saya? Kan nggak masuk akal kan? Tapi kalau orang-orang yang ilmunya pas-pasan atau orang yang nggak mengerti akidah yang benar, buklam naijak malaikat Jibril balo. Ipugah le malaikat Jibril, ini wahyu dari Allah. Tanyo, nyo ana payah le sembahyang luhur, sembahyang per rakaat per wateh mandang. Ada yang percaya loh bahwa ada wahyu. Ada yang percaya. Alhamdulillah. Ini adalah apa? Sebuah perkara-perkara yang sangat keliru. Wahyu itu hanya diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Dan kita sebagai seorang muslim meyakini tidak ada nabi setelah siapa? Rasulullah. Siapa yang meyakini ada nabi setelah Rasulullah, maka dia apa? Murtad dari Islam kalau dia seorang muslim tadi. Paham di sini? Jadi kalau tiba-tiba ada orang mengaku datang wahyu. Wahyu dari mana? Itu syaitan yang membisik-bisiki kamu. Bisa difahami ya? Agama ini sudah sempurna, tinggal diikuti dan dijalankan. Bisa difahami Bapak dan Ibu-ibu? Nah, Allah a'lam bishawab. Ada yang lain atau sudah cukup? Waktu sudah habis. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin dan hadirat semuanya. Sebelum saya tutup, ya Bapak dan Ibu-ibu, ya mungkin semuanya sudah faham, membabit tadzkir, mengingatkan. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang seseorang salat subuh, kemudian dia duduk di masjid berzikir, ya atau yang semisalnya, dan ya ketika matahari naik 1 tombak, dia salat 2 rakaat, salat sunat syuruk, maka dia mendapatkan pahala seperti umrah bersamaku, kata Nabi SAW. Sehingga bapak-bapak yang masih punya wudu, mari kita amalkan sunnah Rasulullah yang mulia ini, salat 2 rakaat di waktu syuruk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.